masing-masing ketua kelas menyiapkan barisannya. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Bendera siap. Kepala. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Baik, selamat pagi anak-anak kami semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini, dan teristimewa yang kami cintai dan kami banggakan anak-anak kami, siswa-siswi dari kelas 1 hingga sampai kelas 6 SD Negeri Baluhilis Telubanua. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana Dia memberikan kesehatan serta cuaca yang sangat bagus sehingga kita dapat melaksanakan upacara pengibaran bendera pada pagi hari ini. Pada hari ini mungkin salah satu Bapak Guru melaksanakan PPL di sekolah kita ini, dan bagi anak-anak kami yang sudah ditunjuk untuk mengikuti kegiatan PPL agar langsung masuk di kelas yang telah dipersiapkan nanti. Dan juga kami sangat harapkan kerjasama anak-anak kami yang ikut PPL agar disiplin, tenang selama pelaksanaan PPL. Jadi mungkin itu saja beberapa hal yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Ya Allah. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Bagaimana kabar anak-anak kami semuanya? Kasih tepuk tangan untuk kita. Coba anak-anak kami semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba diperhatikan di sekelilingnya. Kalau masih ada sampah, diambil, dibuang. Sudah? Kemudian coba berdiri semuanya. Coba diperhatikan dasinya sama kaki bajunya dimasukkan di dalam, biar kita senang untuk belajar pada pagi hari ini. Sudah? Silakan duduk. Jadi dengan kelas kita sudah bersih dan pakaian kita sudah rapi, maka kita akan siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, coba salah seorang yang bisa pandu temannya untuk berdoa. Saya, Pak. Ya, silakan maju ke depan, Nak. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dari rumah hingga sampai di tempat ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan selalu beserta. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, silakan ke belakang, Nak. Coba didengarkan namanya ya, Nak, biar Bapak absen. Jennifer Juliana Deli, Hadir, Pak. Karnia Deli, Hadir, Pak. Esther Deli, Hadir, Pak.
Deswanto Waru, Ada Pak. Chelsea Deli, Ada Pak. Kenangan Elfrida Duru, Ada Pak. Albert Deli, Ada Pak. Ivander Deli, Ada Pak. Rifan Deli, Ada Pak. Valentine Deli, Ada Pak. Ingati Bulele, Ada Pak. Desinia Bulele. Ada Pak. Ya, berarti semua hadir pagi ini ya. Ada Pak. Baik anak-anak kami semuanya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, maka kita coba menyanyikan sebuah lagu nasional, lagu Padamu Negeri. Tahu semuanya lagu itu nak? Tahu. Silakan berdiri semuanya. Silakan duduk ya nak. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak kami, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita pagi hari ini, coba siapa yang masih ingat tentang materi sebelumnya mengenai sumber energi? Saya Pak. Ya, silakan berdiri nak. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha, di mana kita ketahui bahwa sumber energi itu ada bermacam-macam. Namun sumber energi yang paling terbesar yang ada di bumi adalah matahari, yang sangat berguna bagi makhluk hidup. Ya, betul sekali. Matahari itu adalah sumber energi yang paling terbesar yang ada di bumi. Jadi, kenapa anak-anak kami sudah belajar dan sudah mempelajari pembelajaran sebelumnya? Kasih tepuk tangan untuk temannya dulu. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku pada pembelajaran kedua. Coba diperhatikan video pembelajaran berikut. Nampak nak? Nampak. Ya, diperhatikan ya. Assalamualaikum. Hai adik-adik. Adik-adik, apakah kalian pernah memiliki hewan peliharaan? Diperhatikan dan dicatat kalau ada poin-poin yang penting. Untuk merawatnya. Adik-adik, tujuan memelihara hewan ada banyak sekali. Dua di antaranya, yang pertama yaitu dapat dijadikan sebagai bahan konsumsi dan hiburan. Contoh hewan yang dapat dijadikan bahan konsumsi antara lain seperti sapi, kambing, bebek, ayam, dan lainnya. Biasanya hewan-hewan tersebut dimanfaatkan untuk diambil telurnya, susunya, dagingnya, ataupun bulunya. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan sebagai hiburan antara lain kelinci, kucing, burung, dan masih banyak lagi. Biasanya Silakan hewan-hewan diamati videonya, diperhatikan. untuk hiburan ataupun untuk teman bermain. Sudah diperhatikan videonya nak? Sudah. Baik, setelah diperhatikan videonya dan setelah juga mengamati, maka apa saja hewan yang ada tadi dari video di atas? Saya Pak. Ya, silakan. Kucing, sapi. Ya, ada kucing. Coba kasih tepuk tangan untuk temannya. Kemudian, apakah anak-anak kami suka memelihara hewan? Suka Pak. Suka. Coba
siapa yang suka memelihara hewan? Saya. Ya, jadi hampir semua anak-anak kami suka memelihara hewan. Kalau memang suka memelihara hewan, coba apa saja hewan peliharaan yang ada di rumah? Kucing. Ada kucing, ada anjing, ada ikan dan lain sebagainya. Jadi hewan peliharaan itu ada banyak sekali. Seperti yang anak-anak kami sebutkan tadi, jadi semuanya itu adalah hewan peliharaan. Jadi hewan itu kita jaga dan juga kita kasih makan. Ya. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah kita dapat menganalisis hak dan kewajiban terhadap hewan dengan tepat. Yang kedua adalah kita dapat menyajikan cerita pengalaman diri tentang hak dan kewajiban terhadap hewan dengan tepat. Yang ketiga adalah kita dapat mengidentifikasi penafsiran dari hasil jumlah biji-bijian yang digunakan pada bagian tubuh mozaik hewan. Yang keempat adalah kita dapat mempresentasikan taksiran jumlah biji-bijian yang digunakan pada setiap bagian tubuh mozaik hewan dengan tepat. Kemudian yang kelima, kita dapat menceritakan karya seni teknik tempel dengan benar. Dan yang terakhir adalah kita mampu membuat mozaik bentuk hewan dari biji-bijian yang tepat. Jadi pada pembelajaran kita kali ini semua yang akan kita lakukan. Ini semua adalah tujuan pembelajaran. Ke-6 poin ini kita dapat melaksanakannya dengan baik. Kemudian pada pembelajaran ini anak-anak kami bisa termotivasi untuk kedepannya sehingga kita dapat membuat sebuah karya mozaik nanti dari karya tempel. Suka membuat karya mozaik dari karya tempel? Suka. Jadi nanti kita ada ruang diskusi nanti atau secara berkelompok untuk membuat suatu karya mozaik. Kemudian metode pembelajaran yang kita gunakan pada pembelajaran ini nanti kita lebih banyak berdiskusi. Kita lebih banyak mengerjakan kelompok. Suka bekerja secara kelompok? Suka. Ya, baik, terima kasih anak-anak kami. Jadi sebelum kita lanjut pada pembelajaran, kita coba dulu gerak-gerak. Suka gerak-gerak? Suka. Biar kita semakin semangat, kita coba buat sebuah ice breaking tepuk semangat. Pernah dengar itu? Pernah. Coba siapa satu orang yang panggil teman-temannya untuk melakukan ice breaking? Ya, silakan maju ke depan. Semuanya berdiri ya nak, ikuti gerakannya. Baik teman-teman, ikuti gerakannya ya. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Semua. Nah, anak-anak kami semuanya, Bapak akan mencoba menampilkan suatu video teks petunjuk tentang memelihara hewan. Coba anak-anak kami perhatikan ke depan, diamati video di atas ini. Cerita singkat, pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Coba diperhatikan, nanti banyak ada pertanyaan di sana nanti. Lalu kita baca cerita dahulu. Bayu dan Simul. Sudah sejak lama Bayu ini punya hewan peliharaan. Bayu ini memelihara kucing. Tentang Bayu. Dulu ibu berjanji Bayu boleh memelihara kucing ketika Bayu sudah cukup besar. Kata ibu, Bayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Bayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya ide untuk memelihara seekor kucing. Setiap hari Bayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Bayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Bayu untuk rutin membersihkan ranjang tidur si mungil.
perhatikan tadi videonya, nak? Nah, baik anak-anak kami semuanya, setelah kita memperhatikan dan mengamati video pembelajaran di atas tentang cara memelihara hewan, coba siapa yang tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban kita di dalam memelihara hewan? Saya, Pak. Ya, silakan berdiri, nak. Hak kita ketika memelihara hewan adalah kita dapat bermain dengan hewan pemeliharaan tersebut, sedangkan kewajiban kita adalah memberi makan dan minum hewan peliharaan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ini betul sekali. Ketika kita memelihara hewan, kita memiliki hak dan kewajiban. Jadi hak kita ketika kita memelihara hewan adalah kita dapat bermain dengan hewan itu sendiri. Sementara kewajiban kita adalah memandikan, menjaga, mengurus, serta memberi makan daripada hewan tersebut. Kemudian, dari video pembelajaran di atas tadi, siapa sih yang memiliki hewan peliharaan? Coba, apa saja hewan peliharaan yang dimiliki oleh Dayu? Kucing, anjing, dan banyak lagi hewan peliharaan si Dayu. Kemudian, bagaimana perasaan Dayu terhadap hewan peliharaan berdasarkan teks di atas tadi yang sudah kita perhatikan? Senang. Dayu sangat senang ketika memelihara hewan. Jadi sama seperti kita juga, kalau seandainya ada hewan peliharaan kita di rumah, kita sangat senang. Kita sangat senang untuk memeliharaannya dan kita akan menjaga hewan tersebut. Baik anak-anak kami, Bapak akan mencoba menampilkan video pembelajaran tentang bagaimana cara kita melakukan penafsiran. Silakan diperhatikan video di atas ini ya, nak. Iya, Pak. Hai, Assalamualaikum. Ulang suaranya, nak. Guru selalu memberikan minum untuk kucing peliharaannya. Setiap kalinya kucingnya menghabiskan 3 per 4 gelas kecil. Jika kucing bayi minum sebanyak 5 kali, berapa banyak air yang dibutuhkan? Taksirlah hasilnya. 5 kali 3 per 4. 3 per 4 mendekati 1, dibuatkan menjadi 1. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5 gelas. Baik. Sudah diperhatikan videonya, nak? Sudah. Ini video tentang penafsiran. Coba bagaimana yang dikatakan dengan penafsiran bilangan pecahan? Saya, Pak. Ya, silakan berdiri. Cara penafsirannya, Pak, kalau bilangan di bawah 5 dibulatkan menjadi 0. Ya, baik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Coba, kalau ada jawaban yang berbeda tentang penafsiran, Saya, Pak. ya silakan berdiri. Kalau bilangan di bawah 0,4 Pak, dibulatkan menjadi 1. Ya, baik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Jadi, tentang penafsiran ini adalah mengenai bilangan pecahan. Jadi, pada penafsiran ini, kalau seandainya bilangannya di bawah 5, contohnya 0,4, maka kita akan membulatkan bilangan ini menjadi 0. Kita bulatkan ke bawah. Tapi kalau seandainya bilangan ini di atas 0,5 atau 0,8, maka kita akan melakukan pembulatan ke atas menjadi 1. Jadi itu pengertian daripada atau penjelasan mengenai penafsiran bilangan. Sudah mengerti semuanya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih anak-anak kami. Baik anak-anak kami semuanya, kita coba dulu menggerakkan badan dengan cara melakukan ice breaking. Ayo semuanya berdiri. Ikuti Bapak ya. 3, 2. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas, melambai-lambai, tangan ke pinggang, badan ke depan, badan ke belakang.
mempelajari video pembelajaran tadi di atas, maka kita akan membentuk suatu kelompok. Jadi di sana nanti kita akan berdiskusi dengan teman-teman kita ketika kita mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta. Ya, LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nanti di sana kita tuangkan yang menjadi tugas. Ada tugas kita nanti kita kerjakan dan kita tuangkan di dalam LKPD. Silakan anak-anak kami berdiskusi dengan temannya. Bapak dulu bagi kelompoknya. Jennifer Karnia Esther Deswanto. Itu adalah kelompok burung elang. Kemudian kelompok ikan Chelsea Kenangan Albert Evander. Kemudian kelompok kupu-kupu adalah Rifan Valentine Ingati dan Desinia. Sudah tahu semua temannya? Sudah, Pak. Ya, silakan membentuk kelompok bersama dengan teman-temannya yang sudah Bapak susun. Silakan, Nak. Baik anak-anak, setelah Bapak membagi kelompok, maka Bapak akan mencoba membagikan bahan ajar dan LKPD. Bahan ajar, LKPD, Nak. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong. Jadi itu tentang LKPD 1 cara memelihara hewan. Jadi silakan anak-anak kami diskusikan dengan temannya, jawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan LKPD 1. Silakan dikerjakan ya, Nak. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Jadi coba diperhatikan di atas ini. Ini adalah pertanyaan di LKPD 1 tentang hak ketika kita memelihara hewan serta apa yang menjadi kewajiban kita untuk memelihara hewan. Kemudian bagaimana kewajiban kita memelihara hewan serta bagaimana dampak bagi hewan itu sendiri serta dampak bagi lingkungan sekitarnya. Silakan dikerjakan selama 5 menit. Satu orang yang mencatat, satu orang yang membaca di LKPD, satu orang yang membaca di bahan ajar karena jawabannya ada di situ. Silakan diskusi dengan teman-temannya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanya. Kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi. Silakan diperhatikan dan berdiskusi dengan temannya. Terima kasihku. Waktunya sekitar 1 menit. 1 menit lagi. Mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Sudah siap, Nak? Sudah, Pak. Sudah. Semua kelompok sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok kupu-kupu? Sudah, Pak. Kelompok elang? Sudah, Pak. Kelompok ikan? Udah, Pak. Sudah, bagus. Kemudian kita teruskan untuk mengerjakan LKPD yang kedua. Bapak bagi LKPD yang kedua. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Silakan dikerjakan LKPD 2 mengenai tentang penafsiran. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanya. Silakan dikerjakan secara bersama-sama.
dibagi tugas untuk mengerjakannya. Satu orang yang mengerjakan nomor 1, satu orang yang mengerjakan nomor 2, dan begitu juga dengan soal berikutnya. Dibaguskan tulisannya bagi anak kami yang menulis, biar temannya nanti bisa membaca tulisannya, karena setelah selesai semuanya nanti kita akan presentasi ke depan. Karena di LKPD 2 itu dibahas tentang penafsiran bilangan pecahan. Jadi harus jeli untuk mengerjakannya, harus betul-betul diperhatikan. Waktunya sekitar 2 menit lagi. Silakan si Ipan catat, baguskan tulisannya supaya temannya nanti tidak kewalahan ketika mempresentasikan ke depan. Pagiku cerah, matahari bersinar. Sudah siap, nak? Sudah. Semua kelompok sudah siap? Sudah. Bagus. Jadi kata bersiap, nanti kita akan mempresentasikan di depan kelas hasil daripada diskusi anak-anak kami. Coba perhatikan ke depan. Pernah dengar yang namanya mozaik? Tidak. Ada yang pernah dan ada yang tidak pernah mendengar yang namanya mozaik. Jadi pada LKPD ketiga nanti kita akan mengerjakan yang namanya mozaik. Kita akan berdiskusi dengan teman kita, mengerjakan suatu karya dari biji-bijian. Jadi mozaik itu adalah suatu karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini sering menggunakan yang namanya biji-bijian, bisa padi, bisa jagung, dan bisa juga biji kacang hijau. Jadi tergantung bagaimana cara kita mengkreasikannya. Penasaran? Penasaran. Baik, silakan perhatikan video pembelajaran di atas ini tentang cara membuat mozaik. Silakan diperhatikan ya, nak. Iya, Pak. Karena kita nanti ada tugas untuk membuat suatu karya mozaik. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Fatmawati Hasan. Pada kreasi kali ini kita akan membuat kolase atau mozaik. Langkah pertama, kita sediakan kertas gambar dan spidol, kemudian kita mulai membuat pola gambarnya. Sebelum kalian menggunakan spidol, gunakan pensil terlebih dahulu ya. Nah, kalau gambarnya sudah selesai, kemudian kita berikan lem. Pilih gambar yang akan kita tempelkan biji-bijian. Nah, itu langkah kedua. Setelah diberi lem, kita mulai menempelkan biji-bijiannya. Ini gelasnya ada yang saya potong-potong kecil untuk ditempelkan di bagian-bagian tertentu seperti di bagian pinggir mata, karena lebih kecil, jadi kita potong-potong juga menjadi lebih kecil ya gelasnya. Jadi ditempel semua biji-biji pada gambar yang telah dibuat, tapi sebelumnya dikasih lem agar biji-biji itu dapat lengket. Nah, bagian kepala sudah selesai dan diteruskan dengan
bagian tubuh burung yang lain untuk dikasih biji-bijian. Jadi dibuat bervariasi biji-bijiannya, jangan satu arah saja. Cara pengerjaannya harus hati-hati, harus teliti juga. Jadi itu kan mulai terbentuk gambar burung. Setelah ditempel berbagai macam biji-bijian, diteruskan dengan sayap samping. Sayap sebelah sudah siap. Nah, sayap kedua dan juga ekor. Kasih biji yang berbeda, itu beras merah. Nah, di ekornya dikasihnya kulit kuaci. Jadi semuanya dimanfaatkan. Tinggal kakinya yang ditempel biji-bijian, kasih beras. Di bagian matanya saya berikan warna hitam menggunakan spidol seperti ini. Dan kolase atau mozaik bulunya sudah selesai. Gampang banget kan cara membuatnya? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat ya. Sudah diperhatikan videonya, Nak? Sudah. Suka buat karya mozaik? Sudah. Jadi kerja kita pada LKPD ketiga ini nanti kita akan membuat karya mozaik dari burung. Jadi masing-masing kelompok nanti coba silakan pilih bentuk apa yang akan dibuat sebagai karya mozaik. Biar bersemi, jangan sama bentuknya. Jadi masing-masing kelompok nanti berbeda karya mozaik yang akan dibuat. Jadi pada pembuatan karya mozaik ini kita membutuhkan yang namanya alat dan bahan. Jadi alat-alatnya adalah ada kertas buffalo, kemudian kita mempersiapkan berbagai jenis biji yang kita gunakan sesuai dengan bentuk. Kemudian kita siapkan lem fox untuk melengketkan biji-bijian tersebut. Jadi Bapak sudah mempersiapkan semua alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan mozaik ini. Jadi anak-anak kami nanti silakan berkreasi dengan teman-teman kelompoknya untuk membuat karya mozaik ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kalian sepakati dengan kelompoknya apa bentuk mozaik yang kalian buat. Setelah dapat, maka silakan kalian gambarkan di kertas buffalo yang sudah Bapak siapkan. Setelah digambarkan, baru dikasih lem dan ditempelkan semua biji-biji yang sudah Bapak siapkan agar dapat bersemi dia buat yang terbaik. Suka anak-anak kami semuanya? Suka. Jadi kita sepakati karya ini wajib selesai hari ini juga. Jadi Bapak kasih waktu sekitar 10 menit nanti untuk mengerjakan karya mozaik ini. Karena setelah selesai nanti kita akan presentasi ke depan masing-masing kelompok. Setuju? Setuju. Baik. Coba kelompok kupu-kupu satu orang ke depan untuk mengambil bahan. Kertas buffalo-nya. Lem. Pagiku cerah, Kayunya silakan bawa di kelompoknya. matahari bersinar, ku gendong Kemudian kelompok elang. di putra.
Kemudian kelompok ikan. Silakan bawang tengah. Jadi langkah pertama adalah silakan kalian sepakati masing-masing kelompok apa yang menjadi karya moja yang Anda buat. Kalau sudah disepakati, silakan digambar bentuknya. Digambar bentuknya agar cantik. Setelah siap digambar nanti, lem akan ditempel atau lem dikasih di kertas yang sudah digambar, unsur ditempelkan biji-bijian sesuai dengan selera. Sudah dapat gambar masing-masing kelompok? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah dapat silakan digambar di kertas yang sudah Bapak siapkan. Ya, kelompok kupu-kupu sudah mulai menggambar. Mereka memilih gambar kupu-kupu juga. Ada pertanyaan anak-anak kami tentang pembuatan moja ini? Tidak, Pak. Sudah paham? Sudah, Pak. Ya, silakan dikerjakan, Nak. Iya. Bagi tugas, ada yang menempel di ekornya biar cepat, karena kita punya waktu hanya sekitar 10 menit. Silakan bergabung dengan kelompoknya, Nak, dikerjakan. Geser kursinya, harus berdiri, geser kursinya biar dapat. Silakan kerjasama. Didekatkan, Nak, dengan temannya, ya. Kelompok ikan didekatkan dengan temannya, biar sama-sama berbagi. Nah, dekatkan. Bagian hewan yang digambar itu harus lengkap, jangan sampai tidak ada ekornya, tidak ada matanya. Jadi dia percis seperti hewan aslinya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Baik anak-anak kami, waktu kita tinggal 2 menit lagi untuk mengerjakannya. Silakan dilengkapi kalau masih ada yang kurang. Silakan ditempel. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Sudah? Sudah, Pak. Sudah semuanya ya. Baik anak-anak semuanya, setelah kita menyelesaikan LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3, maka sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita yang sudah kita selesaikan. Sekarang kita akan mempresentasikan LKPD 1. Kelompok berapa yang bisa maju ke depan? Bukan, Pak. Silakan maju ke depan, nak. Kelompok ikan dan kelompok elang, silakan diperhatikan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok kupu-kupu. Teman kami atas nama Valentine dan Didi, persilakan. 1. Hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Hak ketika memelihara hewan adalah 1. Dapat bermain dengan hewan peliharaan. 2. Mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan. 3. Hilang dari rasa kesepian. Sedangkan kewajiban ketika memelihara hewan adalah 1. Memberi makan dan minum hewan peliharaan. 2. Membersihkan dan memandikan binatang peliharaan. 3. Memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang. 2. Hak melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban adalah 1. Memberi makan dan minum hewan peliharaan. Dampak bagi hewan adalah hewan menjadi sehat. Dampak bagi lingkungan sekitar adalah tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran di cangkang kanan. Baik, kasih tepuk tangan untuk
Coba kelompok yang lain kalau ada tambahan, ada masukan dari kelompok kupu-kupu dipersilakan. Saya Pak. Ya, kelompok ikan tambahannya. Satu, hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Hak ketika memelihara hewan adalah kita dapat belajar bertanggung jawab. Sedangkan kewajiban ketika memelihara hewan adalah mengobati hewan ketika sakit. 2. Hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban adalah 1. Membersihkan serta memandikan hewan peliharaan. Dampak bagi hewan adalah hewan menjadi bersih dari kotoran dan kutu. Dampak bagi lingkungan sekitar adalah lingkungan tidak terganggu dengan adanya hewan peliharaan. Baik, kasih tepuk tangan untuk itu adalah tambahan daripada hasil diskusi kelompok kupu-kupu. Silakan ke belakang, Nak. Jadi hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan sesuai dengan yang telah dibacakan oleh teman kalian tadi dari kelompok kupu-kupu itu sangat banyak. Yang menjadi hak kita adalah kita bisa bermain dengan hewan peliharaan itu. Kemudian ada juga yang menjadi kewajiban kita ketika kita memelihara hewan itu. Bukan hanya sekedar memelihara saja, tetapi kewajiban kita adalah membersihkan hewan tersebut, memandikan, memberi makan, dan mempersiapkan kandang yang khusus bagi hewan itu agar tidak berkeliaran. Ada pertanyaan lagi, Nak? Tidak. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk pada LKPD kedua. Coba kelompok berapa yang bisa maju ke depan untuk presentasi? Kelompok kami, Pak. Ya, silakan maju ke depan, Nak. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok Elang, kepada teman kami atas nama Kurniadai. Dipersilakan. Penafsiran hasil perkalian pecahan. 1. 3/4 kali 5. Nilai 3/4 mendekati 1. Jadi hasil penafsiran adalah 1 kali 5 sama dengan 5. 2. 6/8 kali 2/3. Nilai 6/8 mendekati 1. Nilai 2/3 mendekati 1. Jadi hasil penafsiran adalah 1 kali 1 sama dengan 1. 3. 2/15 kali 4. Nilai 2/15 mendekati 0. Nilai 2/15 mendekati 2. Jadi hasil penafsiran adalah 2 kali 4 sama dengan 8. 4. 31 sama 15 kali 4/5. Nilai 1/15 mendekati 0. Nilai 31/15 mendekati 3. Nilai 4/5 mendekati 1. Nilai 24/5 mendekati 3. Jadi hasil penafsiran adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Ada yang berbeda jawaban dari kelompok Elang? Ada, Pak. Ya, nomor berapa, Nak? Nomor 1. Ya, berapa nilainya di situ, Nak? 0. Nah, coba. 3/4 kali 5. 3/4 mendekati 0. Jadi hasil adalah 0 kali 5 sama dengan 0. Ya, baik. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Ya, silakan ke belakang, Nak. Coba sebutkan soal nomor 1. 3. 3/4 kali 5. 3/4 kali 5.
Jadi 3/4 itu sesuai dengan penafsiran tadi berdasarkan hasil video. 3/4 itu bilangannya itu mendekati 1. Setelah kita bagi ini pasti di atas 0,6 ini. 0,6 hasilnya. Jadi kita buatkan ini yang 0,6 ini karena dia bilangan di atas 5 menjadi 1, bukan 0 ya nak. Sehingga 3/4 itu kita tulis 1 kali 5, berarti jawabannya adalah 5, bukan 0 nilainya. Mengerti? Mengerti. Baik, terima kasih. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita akan mempresentasikan LKPD ketiga tentang pembuatan mozaik. Coba, kelompok berapa yang bisa maju ke depan untuk presentasi? Kelompok kami, Pak. Ya, silakan maju ke depan, nak. Semuanya dalam satu kelompok maju. Kelompok yang lain silakan didengarkan. Dekatkan aja dengan temannya, nak. Ya, silakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil karya mozaik kami dari kelompok ikan. Bahan yang kami gunakan adalah 1. Biji padi sekitar 70 biji lebih. 2. Biji kacang hijau sekitar 55 lebih. 3. Biji jagung sekitar 25 lebih. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok ikan. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok ikan. Sangat luar biasa hasil karya daripada kelompok ikan. Coba dari kelompok yang lain kalau ada pertanyaan. Saya, Pak. Ya, silakan berdiri, nak. Apa gambar yang ada di bawah ikan itu? Ya, apa gambar yang ada di bawah ikan itu? Gambar yang ada di bawah ikan itu rumput laut. Ya, gambar rumput laut. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana cara membuat gambar ikan itu? Ya, bagaimana cara membuat ikan tersebut? Coba. Kami menggambarnya pakai pensil, lalu kami kasih lem dan menempelkan biji-bijian. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Nah, jadi mereka membuat mozaik dari ikan ini. Terlebih dulu mereka akan menggambar atau melukis di kertas yang sudah disiapkan. Setelah dilukis baru ditempelkan lem, kemudian ditempelkan biji-bijian sesuai dengan selera sehingga gambarnya sangat menarik. Bagaimana gambarnya untuk kelompok ikan? Kasih sekali lagi tepuk tangan. Belakang ke belakang, nak. Coba kelompok berapa lagi yang bisa maju ke depan untuk presentasi? Bukan, Pak. Ya, silakan ke depan kelompok kupu-kupu. Kelompok yang lain silakan diperhatikan hasil karya mereka. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil karya mozaik kami dari kelompok kupu-kupu. Bahan yang kami gunakan hanya 2 macam, yakni biji kacang hijau sekitar 35 buah, biji jagung sekitar 59 buah. Demikian hasil presentasi kami dan kelompok kupu-kupu. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok kupu-kupu. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada, Pak. Ya, silakan berdiri, nak. Apa kesulitan yang kalian hadapi dalam membuat mozaik kupu-kupu? Ya, silakan. Kesulitan kami adalah ketika menggambar dan juga ketika melengketkan biji-bijian. Ya, itu kesulitan mereka adalah ketika menggambar dan kemudian ketika mereka melengket biji-bijian pada kupu-kupu yang sudah dibentuk. Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan ke belakang, nak. Baik anak-anak kami, sudah presentasi 2 kelompok dari hasil karya mozaik. Tinggal 1 kelompok lagi yang masih belum presentasi. Silakan kelompok burung elang
untuk maju ke depan presentasi. Baik, kelompok yang lain silakan mendengarkan dan melihat hasil presentasi daripada kelompok burung elang. Dipersilakan. Baik teman-teman, kami akan presentasikan hasil karya mozaik kami dari kelompok burung elang. Bahan yang kami gunakan: biji kacang hijau sekitar 45 buah, padi sekitar 25 buah, dan kulit kuaci sekitar 35 buah. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok burung elang. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok burung elang. Jadi, kelompok burung elang memilih karya mozaik yaitu burung elang sesuai dengan nama kelompoknya. Jadi, mereka tadi sudah mempresentasikan apa saja yang mereka gunakan. Coba kalau dari kelompok lain kalau ada pertanyaan. Saya Pak, Ya, silakan berdiri nak. apa ekor burung elang tersebut? Bahan apa yang kalian gunakan? Ya, saya ulangi sekali lagi pertanyaan teman kalian. Apa bahan yang kalian gunakan pada karya mozaik tersebut terhadap ekor elang? Yang kami gunakan pada ekor elang adalah kulit kuaci. Iya, sangat baik sekali. Kasih tepuk tangan. Jadi, yang mereka gunakan pada ekor elang itu adalah mereka menggunakan kulit kuaci. Mereka tempel-tempel pada ekor elang tersebut. Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan nak. Anak-anak kami semuanya sudah capek? Sudah, Pak. Coba kalau sudah capek, siapa yang bisa pandu kita untuk ice breaking? Ada ice breaking Ibu Jali? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, coba pandu teman-temannya anak ke depan. Semuanya berdiri ya, biar kita gerak-gerak. Baik teman-teman, ikuti gerakannya ya. Ibu jari pertama, kedua yang kedua, ketiga jari tengah, keempat pakai cincin, kelima yang gelincir. Siapa jari pertama, kedua yang kedua, ketiga jari tengah, keempat pakai cincin, kelima yang gelincir. Salalalala, salalalala, salalalala. Mari memuji Tuhan, mari memuji Tuhan. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan tetap selamanya. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk nak. Baik anak-anak kami semuanya, setelah selesai kita melaksanakan presentasi, maka anak-anak kami silakan kembali ke tempat duduk seperti biasa. Jangan berkelompok lagi. Dipersilakan. Baik anak-anak kami semuanya, sekarang Bapak akan memberikan soal tes hasil belajar berdasarkan materi yang sudah kita pelajari. Jadi ini nanti tes hasil belajar ini kita kerjakan secara mandiri, bukan lagi secara kelompok. Jadi masing-masing kita kerjakan. Kemudian hari ini juga kita selesaikan dan kita serahkan dan langsung kita berikan nilai. Bapak coba bagi soalnya. Pertama dulu ditulis namanya, tulis kelasnya, sudah dapat semua soalnya nak? Sudah Pak.
Jadi Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakannya. Jangan dicontek sama kawannya, silakan Anda kerjakan sendiri. Kalau ada yang kurang jelas dari soal tersebut, silakan ditanya sama Bapak Guru, jangan ditanya sama temannya. Dibaca soalnya, dipahami, baru dijawab. Sudah siap? Sudah. Coba di sebelah ini dikumpulkan oleh Desinia, depan dikumpulkan oleh Ivan, dan sebelah kiri dikumpulkan oleh Jennifer. Sudah sini. Kembali ke tempat duduknya. Tenang sebentar, biar Bapak akan memeriksa tes hasil belajar anak-anak kami semuanya. Ya, semuanya bagus. Jawabannya semuanya bagus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, silakan dibagi sama temannya. Bagi sama temannya. Bagi sama temannya. Sudah semuanya, Nak? Sudah, Pak. Jadi tugas yang sudah kalian kerjakan tadi, silakan kalian bawa ke rumah, kasih nampak sama orang tua, biar orang tua juga mengetahui hasil belajar Anda di sekolah. Kemudian pada pembelajaran yang sudah kita bahas tadi, kita dapat menarik suatu kesimpulan. Yang pertama adalah kita dapat mengerti tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi, apa yang menjadi hak kita? Hak kita terhadap hewan peliharaan adalah kita dapat bermain dengan hewan peliharaan tersebut. Sementara kewajiban kita adalah menjaga, memandikan, dan juga memberi makan daripada hewan peliharaan tersebut. Kemudian yang kedua, kita dapat menafsir tentang jumlah biji-biji yang digunakan pada pembuatan mujair. Seperti yang sudah kita presentasikan tadi, ada mujair yang kita buat. Jadi mujair itu terdiri dari biji-bijian. Ada yang menggunakan kacang hijau, ada yang menggunakan biji jagung, ada yang menggunakan padi, dan ada juga yang menggunakan kulit kuaci. Jadi kita dapat menafsir berapa jumlah biji yang kita gunakan pada masing-masing gambar mujair yang sudah kita buat. Kemudian yang ketiga, kita dapat membuat gambar mujair dari biji-bijian. Ya, seperti yang sudah kita presentasikan tadi pada KPD ketiga, kita membuat suatu mujair atau gambar sesuai dengan yang kita kesepakati dengan kelompok kita. Jadi masing-masing kali sudah kita presentasikan ke depan hasil daripada kerja kita berkelompok. Kemudian berdasarkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana perasaan anak-anak kami? Senang, semuanya senang. Kemudian kegiatan apa yang paling menarik selama pembelajaran yang kita lakukan? Membuat mujair. Kemudian bekerja kelompok dan berdiskusi dengan teman-teman kita semuanya. Kemudian apakah pada pembelajaran hari ini kalian menyukainya? Suka, sangat suka, karena ada kerja membuat suatu produk, yaitu produk mujair. Kemudian pada pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang manfaat energi. Silakan anak-anak kami
membuka bukunya di rumah tentang manfaat energi, biar minggu depan ketika kita bertemu kembali, anak-anak kami sudah mengerti dan sudah ada bahan tentang manfaat energi. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita pulang, coba siapa satu orang yang memandu teman-temannya untuk berdoa. Saya, Pak. Ya, silakan maju ke depan, Nak. Baik teman-teman, mari kita berdoa lipat tangan tutup mata. Bapa di surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dari rumah hingga sampai di tempat ini. Sebentar lagi kami akan mau pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan selalu berserta. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih, Nak. Silakan ke belakang. Tadi anak-anak kami semuanya silakan dikumpul bukunya karena sebentar lagi kita akan pulang. Jangan ada yang ketinggalan. Sudah? Sudah, Pak. Jadi nanti langsung pulang, jangan singgah kemana-mana, dan Bapak Guru akan nitip salam. Sampaikan titip salam Bapak Guru kepada orang tuanya. Selamat siang, yo.